Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan basamu. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jemaah yang berbahagia, kita ulang-ulang juga kaji awak. Ulang supaya takana, supaya teramalkan. Kini awak melanjutkan pembahasan terkait dengan hal-hal yang terlarang untuk kita jual. Jadi kaji awak masih tentang jual beli. Terakhir kemarin kita membahas tentang wal hayawanu likafirin ulima annahu ya'kuluhu bila dzibhin. Haram menjual hewan kepada orang kafir yang diketahui bahwa dia akan memakan hewan tanpa menyembelih. Karena memang menurut yang lebih sah bahwa orang kafir itu juga dituntut dengan cabang-cabang syariat seperti orang muslim. Jadi memang mereka juga dianjurkan untuk memakan makanan atau hewan yang sudah disembelih. Termasuk juga sebenarnya syariat khitan. Kalau khitan itu memang kan Islam itu mewajibkan bagi laki-laki, karena itu menyehatkan, sehat itu, bersih. Itu merujuk kepada syariat Nabi Ibrahim. Dan makanya ternyata non-muslim atau penganut agama lain kemudian mencermati. Itu mereka juga berkhitan. Secara medis, ajaran syariat Islam itu adalah relevan dengan kesehatan. Walaupun bahasa wa'ai kok ini sunnah itu sih, tanda membedakan muslim itu tidak muslim. Sunnah akan nikah kalau nyawa pindah agama, nikah sunnah. Kawan ambo pernah juga memang sebelumnya beliau itu adalah Hindu, nikah sama calon istrinya muslim, khitan juga. Meskipun kemudiannya balik ke agama sendiri, mungkin pindahnya untuk melegalkan pernikahannya mungkin, wallahu alam. Termasuk juga memang memakan hewan itu adalah dengan disembelih. Asumsi mereka kalau hewan yang tanpa disembelih itu dianggap bangkai juga gitu. Jadi mengkue secara sugesti kesehatan, kalau matinya itu tanpa disembelih itu memang tidak sehat dan kemudian tidak enak. Tiren. Oh, tiren. Ti itu mati dia, ren kemarin. Hebat, semua aja mager itu, mager, malas gerak dia. Tiren mati kemarin dia. Jadi lah hebat. Pokoknya lah disingkitnya saja lah menjadi istilah ya. Tu tiren keren, ti itu mati kemarin. Ayam tiren. Lanjutan fala yajuzul i'anatu 'alaihima wa nahwi dzalik min kulli tasarrufin
yufda ila ma'siyatin yaqinan aw zannan wa ma'a dzalika yasihul bai'. Bahkan juga tidak boleh menolong atas interaksi keduanya. Jadi maksudnya kan ada yang sebelumnya membahas haram menjual harum-haruman, yang harum-haruman itu dipergunakan untuk mengharum-harumi berhala. Haramlah jelai menjual hewan yang hewan ko akan dimakan tanpa penyembelihan terhadap orang kafir, maka itu haram. Bahkan menolong ko apa? Contohnya nyo ingin mengkonsumsi ko tukang jual, ko menolong membalian kemudian yang kamari, termasuk itu menolong aja tu ndak lo boleh. Fala yajuzu, meskipun ada disebut haram ya, tapi tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh kalau terlarang betul. Ndak dipakai diksi haram loh, tapi terlarang. Jadi sama jo artinya takah kajian awal-awal tentang khamar, tentang yang memabukkan, menjual, memproduksi, memfasilitasi, memberitahu aja alah karena itu. Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam aspek itu juga berdosa. Nah, kalau memudahkan jual beli, menolong orang beli harum-harum kurban untuk berhalanya, kemudian membeli hewan atau menjual hewan yang kemudian dikonsumsi tanpa disembelih, itu pun juga tidak boleh. Termasuk adalah segala hal yang kemudian mengarah kepada kemaksiatan. Contohnya menyediakan tempat orang, kemudian contohnya mungkin hotel, kemudian di hotel itu orang melakukan hal-hal yang terlarang, atau masuk juga bukan pernah juga bisnis warnet. Bisa jadi di warnet itu orang diketahui atau diyakini akan mengambil informasi atau film yang lain-lain. Pokoknya termasuk memberikan ruang, memberikan kesempatan. Ya memang berhati-hati nak kau jual kau yang steril lah, yang aman. Karena buktinya ketika warnet itu ketika lah mau tutui dibuka sadue, memang tersimpan berbagai macam story ya teman. Nah itu contoh. Karena kemudian ambo ingin serahkan warnet komputer ke pesantren, tentu disortir loh. Kira baik kok siang-siang juga kan. Nah, itu contohnya memberi ruang atau kesempatan atau mewadahi atau menjembatani atau apalah yang kemudian menimbulkan kemaksiatan. Ya hati-hati ya. Karena memang interaksi sosial awak, pergaulan awakku kadang-kadang bisa disalahgunakan. Maka kita harus memastikan yang kita karajuan atau kita yang membuat itu jangan sampai kemudian mendekatkan orang kepada kemaksiatan atau orang berbuat kejahatan. Lihat itu. Wa yakruhu bai'u ma dzukira mimman tawahhama minhu dzalik. Makruh juga menjual apa yang sudah disebutkan dari atas daripada orang yang sedikit daripadanya demikian. Makruh unsur yang kemudian berpotensi terjadinya kemaksiatan meskipun sedikit, menjualnya makruh. Contoh hal yang mohon maaf lah, menjual petasan. Kemudian petasan kok unsur resikonya tidak begitu signifikan, meskipun dianggap tidak signifikan, bisa pada kondisi tertentu kan gara-gara petasan ada kebakaran rumah orang kan. Kebakaran penyebabnya anak-anak petasan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan kemudaratan makruh itu. Termasuklah menjual segala sesuatu yang akan merusak. Alai
Wa bai'us salahu linahwi bughatin wa quta'i tariqin. Makruh lo jalai menjual senjata linahwi untuk digunakan sebagai pemberontakan dan kutak tariak ko begal atau orang nama ambil di tengah jalan, perampok, menjual ladang, menjual pistol, menjual senjata yang kemudian akan digunakan oleh orang untuk kemudian melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang resmi. Itu adalah makruh. Jadi nama menjual ladang, menjual sapi, menjual pistol, senjata, hati-hati juga. Bisa jatuh makruh kalau kemudian memang orang nama Bali itu itu kau orang nama Bali ke je gua. Tapi dia kan awak menjual. Orang nak kau Bali nak kau pembunuhan tu, tapi dia kan awak menjual sesuatu yang kemudian akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan. Karena ada pemberontakan, ada nanti Damasraya NII. Kemudian ada produksi ladiang. Tu ladiang untuk melakukan pemberontakan. Menurut bisa jadi itu mustahil, tapi bisa jadi gerakan mereka kemudian berbuah kepada aksi yang kemudian melakukan perlawanan. Tidak ada yang kemudian tidak mungkin. Nah, menjual sesuatu yang kemudian akan digunakan untuk melakukan pemberontakan, perlawanan, kemudian kutak tariak, itulah istilah. Kutak tariak itu adalah kelompok begal dah, penyamun atau orang ambil di jalan. Nah, itu makruh menjual saja tuh. Alai wa muamalatu man biyadihi halalun wa haramun. Makruh lo jelek bermuamalah orang yang dengan tangannya halal dan haram. Wa in ghalabal haramul halal, sekalipun yang haramnya mengalahkan yang haram. Jadi bermuamalah, berinteraksi, berkawan dengan orang yang di tangannya mungkin kegiatan aktivitasnya ya ala macam dua lah, halal dan haram, bahkan lebih dominan haramnya aktivitasnya, bahkan kawannya itu makruh itu, kawannya tukang ampok. Dalam konteks pergaulan sih sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi karena memang salah muko aktivitasnya lebih banyak lo yang haram lah, kau akan dikhawatirkan. Bakawannya bencong termasuk itu sekali. Bergaul dalam konteks kemanusiaan mungkin masih oke lah. Tapi kemudian bergaul yang intens kemudian menjadikannya bestie, kan kini anak kini kan bestie namanya kan. Itu kan mohon maaf lah bisa rawan itu. Tapi kalau kemudian dalam pendekatan dakwah awak masuk bergaul dengan mereka, kemudian awak bisa mempengaruhi atau mengajak atau menyadarkan, itu kan lebih bagus juga. Jangan beko sampai panjang lawak. Iya, panjang kok ditarik ini lawak itu. Jangan sampai begitu. Itu kan rawan, maka makruh sebenarnya. Indah loh, posisinya haram loh. Penjuluk mana ada 3. Iyo. Justru kadang-kadang di TV itu jadi artis terkenal kalau awak mencong-mencong tuh. Nah laki-laki lah mencong-mencongnya dah. Itu loh yang terkenal, itu loh yang laku ale. Iyo. Dia nama muda doh tekan benadaro tu ya. Meet up tu. Itulah. Tapi memang ada riset dari kawan aku di UNAN di sosiologi itu kan banyak perilaku, kan dalam teorinya ada deviant of behavior, itu adalah perilaku menyimpang, terjadi deviasi lah,
aneh atau anomali. Tapi kadang-kadang ketika di interview secara mendalam itu kadang-kadang ada salah asuh, ada yang traumatik, kemudian adanya istilahnya pengalaman sejarahnya laki-laki kemudian dikhianati oleh perempuan. Aduh lo nanti kata stresnya, jejo bencinya ke polisi, kemudian abialanya dari polisi kayak lain. Itulah susah. Almarhum siapa namanya, Dorce Malagama. Itulah Gamalama, nama gunung ya, Gamalama. Kemudian ketahuan kebenarannya kalau menurut berita ini terbaca, dia dikuburkan dengan laki-laki. Karena dia lahirnya adalah laki-laki. Tapi adolo dan viral celai terakhir tu sana boy ke Cita Luna. Di bawah nama bersih, halo bang, lambe oh je, kadang sore le. Ditanyaan, abang kau melakukan proses transformasi seperti itu, kecilnya adalah untuk bisnis, untuk pinti, untuk bisa mendapatkan pinti, yo dengan takatulah cara le. Itulah nak sempat lo bertanya mana. Bisa jadi. Kalau di Thailand kan baby boy, artinya tetapnya laki-laki, cuma pelakunya perempuan. Ini laki-laki. Kalau Nikoko kan memang diganti. Diganti operasi plastiknya. Operasi plastik. Itulah. Artinya memang poinnya ikut makruh bermuamalah dengan orang yang posisi apa namanya itu, yang di tangannya tuh halal dan haramnya tuh bacampuan. Lah bacampuan dua ya, kejampuan ciri lain. Kalau kejampuan ciri kan semua kotor ya sebenarnya. Artinya adalah menjaga supaya jangan awak terpengaruh. Karena memang awak disuruh menjaga diri awak dan menjaga keturunan awak. Apalagi orang Minang ko lah mengingat kawa hati-hati bagawa. Kalau kece opik kan ada tombol hati. Salah satu tombol hati itu adalah bergaul dengan orang yang soleh. Awak mungkin bisa aja merasa aja, bagawa aja orang ahli ibadah, aja orang soleh-soleh, sandang hati awak kan. Tabau ada, bagawa. Maka semangat awak pas sama berjamaah itu kan membuat situasi awak. Jadi secara teori sosiologi, pribadi individu awak tu memang terbentuk dalam kelompok awak. Itu teorinya adalah man in society. Ada individu itu memang dibentuk, dipengaruhi oleh komunitas, oleh kelompoknya. Kalau bagaimana aja orang-orang soleh, tentu setidaknya tabaulah soleh awak. Tapi kalau bagaimana awak orang preman, ayo tu sekurang-kurangnya tu dapat je preman yang sini bagi orang tutu awak, bagaimana je tukang saluang, indahnya kepada saluang sekurang-kurangnya dapat je kencung muncung aja. Ayo kan, ini tukang saluang. Bagaimana je tukang mie harum, sekurang-kurangnya dapat je anu harumnya gitu. Ale kan banyak istilahnya orang awak. Itu memang hati-hati. Mangkoe di dalam bagawa wajib jo majelis ilmu di danga-danga aja dulu bagawa tu sebuah aja lah. Diskusi-diskusi awak, tukar-tukar pikiran awak, mau ulang kaji awak. Kini kau awak nak buat kau kamu ulang kaji, diskusi awak, antara saudara awak, atau saling berbagi informasi, berbagi rasa, berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Itu yang sebenarnya bahagia dari curhat lah. Curhat, cerita, menumpahkan permasalahan, menanyakan solusi dari permasalahan kehidupan. Apa menurut kaji awak, apa menurut guru awak, apa menurut kitab, kan itu mengkembang menjaga pergaulan. Adalah kata ahli motivasi, kamu akan dilihat dengan siapa kamu bergaul. Awak mau menjadi apa? Itu tergantung dengan siapa awak bergaul. Yuk,
Hah? Sangat besar mempengaruhi. Ayo, sangat besar pengaruh. Meskipun perilaku seperti lawak itu memang tidak dipengaruhi oleh asinnya lawi. Alai. Di bawah aja asinnya lawi gua, dan lawak gua nak do terpengaruh dia dah. Baik lagi itu kan daya tahan, daya tangkis, menjaga dirinya dari pengaruh itu bahasa mereka hikmahnya itu kuat. Awak sejauh mana awak bisa menangkis diri awak, menjaga diri awak dari pengaruh-pengaruh itu. Ya setidaknya awak bergaul banyak, ikik-ikik semacam, tapi kemudian ada rumah awak, mungkin ku ada surau, ku ada pesantren. Itu dia setidaknya tu memanggil jiwa awak balik, menyadarkan balik. Oh, suku hidup awak, ikut lingkungan awak. Itu yang sangat mempengaruhi. Dan aku merasa ketika kuliah, muncul entah aduh syukurilah mungkin awak pintina ada untuk kos, awak bolak-balik tu mengajar mengaji. Itu je kan kadang bisa menjaga je. Kalau seandainya interaksi banyak lo mungkin bebas dan semacamnya, lo kata tu lo lain. Entah lebih parah lo tebak pergaulan yang apa dahsyat. Ke pulang kuliah jojak undang je yayan tu pulang malam nanti bolu di surau. Sebab je anak itu hiburan itu membuat hati. Sebab je anak tu sana. Lalu pula sana. Itu nak ada kesempatan ruang-ruang. Sebab memang ala namanya perilaku awak kau kadang-kadang tergantung kepada peluang dan kesempatan. Diajak lo dia orang dipengaruhi lo di kau. Andi aku alun gaul nak gaul kau dah jawab. Alayo lo. Oh gaul kau adalah membuat waktu baru laki-laki itu. Oh laki tu buat. Tapi kalau membuat le alun laki-laki itu lain. Kata-kata itu adalah berpengaruh terhadap perilaku. Sebuah stempel buat. Lama je. Ada orang lain ya lama ini dah lama mabuk le. Dah dole. Kan jiwa sebelumnya adalah mabuk ko pangkabalai kasar. Mabuk ko adalah ummul khaba'is, ibu dari segala kejahatan, kemaksiatan. Ahli ibadah di dalam riwayat yang diceritakan oleh Umar bin Khattab itu bahwa ahli ibadah kemudian pernah diuji lah ada seorang perempuan yang naksir berat kayaknya cinta berat kau wallahu alam lah diri kau mak ada yang naksir berat ahli ibadah dipengaruhi digodai dicarunya pakai orang lain pengaruhi polusi jadi baik tolong imbau anu tu ustaz tu baik ya nama orang kadang-kadang kan macam-macam lah modus motif orang mengaji ustaz anu tempe dikunci aja. Lalu nyo bertiga tu. Tiga pilihannya dia. Nyo bawa anak ketek cie, kemudian nyo bawa minuman tua cie tu diri Ustaz. Aku bahasa orang kini Pak bahasa dulu lah. Pokoknya kini kau tak ada cerita lain. Pilih salah satu. Kau minuman tua iko anak ketek ko ambo. Pilihan orang tua minum ko. Anak ketek ko bunuh. Ambo berzina. Kecilnya mungkin resiko yang dianggapnya rendah kecil. Mana dia pilih? Kecilnya kan kalau minum ko awak kan tu awaknya mah nak tergaduh dengan orang lain doh. Berzina awak ko lain lo. Kalau dibunuh lo anak lain lo. Yalah mampu lah awak. Yang pilih mabuk. Ternyata satu pilihan itu berdampak karena lain. Mabuk alai sudah mabuk mengalai. Berzina. Sudah tu dia bunuh lah nak ketek. Jadi dia gara-gara cie dapat maksiat tiga dia. Memang berat besar pengaruh hidup awak kau. Ya dalam diri awak kau dulu pilih masing-masing kau. Pilih kau pakai kelas lo. Tergantung lah kelas kalau bahasa sosiologi ada kelas proletar, ada kelas berjuis, ada kelas kakap, ada kelas besar ada kelas tongku, kelas itu ya na'udzubillah summa na'udzubillah ya Allah itu makanya
tentu dengan lingkungan, dengan pergaulan. Jadi dengan pergaulan itu, kalau salah bergaul, kan ada judulnya, salah bergaul, salah pergaulan. Meskipun buku novel waktu mau SD baca salah ibu mengandung ya, salah asuh, ada film cerita salah asuh. Bahkan ada juga film yang menarik, ibunya mungkin karajoe profesi bahasa orang kini lah prostitusi lah, wanita malam. Tapi ternyata anaknya anak yang soleh. Induk eko wanita malam, mungkin faktor ekonomi, tapi anaknya dia salahan ke pesantren. Dia diri tahu dia diri itu adalah sampahnya salah, tapi tas situasinya terjerumus dan semacamnya. Dijadi sekolahnya nak ke pesantren, jadi ulama besar. Wallahu a'lam, takdir. Tapi kan ada dulu, yo artis-artis itu kan banyak aja nak pesantren. Piki Prasetyo itu kecilnya pesantrennya tuh banyak lah, tahu fa'alat tak tahu lah dia. Nak pede di akhlak je kan ada dia tuh. Ada lo artis lain pesantrennya susah kalau menyebutnya itu. Wallahu a'lam, naudzubillah, summa naudzubillah. Artinya adalah memang anak-anak awal hari ini memang harus jaga pergaulannya. Dia mau jadi apa akan tergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Ada bergaul dengan orang olahraga, artinya kemudian bisa berminat menjadi tentara atau apa. Jadi dalam ilmu-ilmu sosial itu ada namanya klik. Klik itu adalah dia bergaul dengan siapa. Ada klik-klik komunitasnya. Awak kok berafiliasi dengan hobi awak, minat. Ada yang minat dia musik, dia akan berkawan dia kelompok-kelompok musik. Ada yang minat dengan minat dia mengaji, dia bergaul dia orang-orang mengaji. Itu nak bisanya secara alamiah akan mengelompok ya, kama kecenderungannya. Amangko kita mengarahkan. Na'am in alima tahrima ma ukida bihi haruma wa batala. Tetapi jika seseorang mengetahui akan haram apa yang diakadkan dengannya, maka haram dan batal. Jadi kalau menjual aja barangnya haram, kemudian akadnya haram, maka melakukannya adalah haram, dan akad jual belinya adalah batal. Jadi kalau menjual barang lah yakin aja barang haram, itu haram juga prakteknya dan kemudian akadnya. Berikutnya waharuma ihtikaru qutin. Haram jalai ihtikar. Ihtikar ko adalah menimbun kutin, makanan pokok, sembako. Oh, berarti barang hebatnya Islam. Jadilah dijelaskan tentang soal perilaku menimbun bahan pokok. Istilahnya kini dia, ya penimbunan ada. Menimbunnya seperti tamar, zabib, jadi gandum, kemudian makan pokok, wa kulli majzi'in fil fitrah, dan segala sesuatu yang digunakan untuk pembayaran zakat fitrah, termasuk dewa makanan pokoknya beras, menimbun sembako lah. Ini minyak goreng. Dia doa namando andu antuha, dan menimbun wa huwa imsaku ma ishtarahu fi waqtil ghala la raqsi liyubi'ahu bi aktsari inda istidadi hajati ahli mahallihi atau ghairihim ilahi. Jadi yang dimaksud dengan ihtikar itu tadi adalah menahan apa yang dia beli pada waktu mudah
fi waqtil ghala lakrasi. Jadi pada waktu murah nyo bali itu liyubi'ahu bagi bahwanya jual dan barang nyo bali itu tadi bi aktsari inda istidadi hajati ahli mahilihi, nyo jual dengan harga yang lebih banyak, lebih mahal tatkala banyak orang membutuhkannya. Jadi barang kemudian menjadi langka. Jadi nyo tumpuk-tumpuk, nyo simpan-simpan, barang kau nyo tahan minyak goreng kau mungkin sadar mungkin akan ada peluang mahal nanti. Kau para spekulan apa itu? Para spekulan berspekulasi, bahkan kan ada lo manipulasi harga. Ada aktor-aktornya tuh bahwa mungkin prediksinya kok barang kok akan naik, mungkin terjadi kelangkaan, berlaku teori ekonomi supply and demand, semakin banyak permintaan sedikit ketersediaan maka harga akan naik. Jadi dia banyak permintaan, banyak orang butuh, banyak orang berhajat, sementara ketersediaannya sedikit, langka, maka terjadi teori kelangkaan. Kalau langka, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak, teori Adam Smith itu, teori ekonomi itu, harga naik. Jadi harga pasar itu hukum pasar berlaku sehingga para spekulan kok beruntung dengan itu. Di Islam itu haram ihtikaru kutin, mengumpulkan atau menyimpan makanan pokok. Kau sadang murah di rumah. Nyobali sadang bareng, nyobali padi nongka gundangan. Kalau motifnya adalah untuk menciptakan kelangkaan. Nyo himpun sadue bareng kau sadue, dak do di pasar lain. Dak bara beredar di pasar lain. Tu baale. Tu orang butuh lain indah kayu janjang di kapiak kok kabara-bara jula kan dijual bang wawa balienya bangko di situ kalau kan ada pemerintah. Kalau ekonomi liberal itu kan berlaku hukum pasar semua. Nyo serahkan harga kok kepada pasar. Kalau ada pemerintah yang kemudian mengatur sebagai regulator, membuat regulasi, membuat aturan-aturan tentang soal perdagangan. Jadi makanya perlu ada penyedia-penyedia. Kalau seandainya ada barang-barang yang ketergantungan wak tinggi, maka negara wak kan ada bulog. Bulog itu kepanjangan dari Badan Usaha Logistik. Nah, jadi yang sifatnya wakil pokok memang pengendali harga lah. Ketika di pasar ada kelangkaan, kemudian bulog kemudian menebarkannya. Masker kan memang langka. Betul. Bisa dimasukkan ke logistik. Masuk. Pada saat itu akan menjadi kebutuhan hajat. Jadi teorinya sesuatu yang kemudian menjadi hajat orang banyak. Kan ke soal kesehatan, soal nyawa. Kalau orang tak pakai masker, terjadi muncul sakit. Kan banyak. Aduh lo nyo tumpuk masker, nyo tumpuk lo hand sanitizer. Kan itu kata dulu. Itu memang perilaku pedagang yang tidak sehat. Itu dilarang, haram kalau orang modusnya, motifnya memang seperti itu. Itu adalah pesan bagi orang pengalih. Kalau gitu bang, misalnya kan kalau sebagai pedagang, besok kan orang kelebaran. Itu mereka sebelum itu beli barang, banyak yang tumpuk untuk puasa, untuk bulan puasa dan lebaran. Apa itu haram juga? Kan tumpuk juga. Ya, intinya adalah menumpuk di Bali dengan harga yang murah pada masa itu, kemudian dampak darinya tumpuk-tumpuk banyak berdampak kepada kelangkaan. Kemudian langka, lalu kemudian permintaan banyak, harga naik. Pasang tarif sekian. Kalau motifnya seperti itu adalah terlarang.
Iya. tentunya tahu kalau lebaran juga dengan apa nantinya tuh tentu yang namanya pedagangnya siap-siap kalau nggak punya barang kan susah. Iya. Mungkin sebulan 2 bulan sebelum itu dibelilah barang kebutuhan pokok untuk lebaran untuk puasa. Jadi nantinya menjual seperti orang menjual barang harga pasar yang ada itu naik sedikit. Kalau harga pasar yang lain tuh naik pada umumnya naik lah tuh kan. Itu aja aku kalau nyodak punya persiapannya untuk mengalir nyodak tuh tuh. Dan jale harganya kan ada harga resmi yang dibeli oleh pemerintah. Jadi ada harga yang ditetapkan meskipun kan harga pasar bare kalau takah kami di Basnas kan menetapkan harga zakat itu, harga beras itu survei berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perdagangan. Dikutip lo di pasar A barang harga bare, pasar B pasar A ditetapkan harga berlaku adalah harga beras. Di kabupaten dengan kota Pariaman itu harga beras beda. Harga beras beda. Di kota Pariaman ternyata harga barangnya tinggi, betul. Itu faktanya. Nah, jadi memang tentu dalam konteks kelangkaan itu tadi setidaknya itu tidak melebihi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah lah. Karena memang pemerintah sendiri menentukan harga memang masih merujuk kepada harga pasar juga. Berlaku harga di pasaran seperti tadi kecenderungan para pedagang. Kalau seandainya, kalau membaca lah, orang bisnis kok kan membaca peluang, membaca opportunity, membaca peluang bahwa tren kecenderungannya kalau di bulan Ramadan permintaan masyarakat terhadap telur, terhadap tepung, terhadap terigu itu kan tinggi. Nah, maka pedagang mencari bahwa ikut peluang baginya untuk jual. Mungkin kalau kini dulu laku lah. Mungkin di bulan Rajab lalu laku lah, ialah di Bali, ialah dulu je kan. Tapi kalau seandainya tidak menyebabkan kelangkaan atau tidak merusak harga pasar, itu mungkin tidak dianggap ihtikar. Tapi kalau yang ihtikar kok makanan pokok sehingga nak makan orang kemudian tidak ada cerita lah kainyo ya doa lah, lah kainyo badok lah. Istilah itu yang itu yang menumpuk-numpuk. Bisa jadi tengkulak, bisa aja nak buat itu kan. Istilah itu yang karena pokoknya ihtikar kalau dalam fikih nama ihtikar menumpuk-numpuk anu. Jadi niatnya adalah tujuan dan lebih banyak pada saat inda istidadi hajati ahli mahilli. Jual lebih mahal pada saat orang sangat butuh. Dan ulele kainyo badok ya leh. Tak masuk biar goreng pokok sembako tu lah. Jadi Bapak Ibu menarik kajian awak betapa sebenarnya hal-hal seperti kau diatur termasuk di dalam teori-teori ekonomi ada namanya etika bisnis. Kalau orang kuliah ada belajar tentang etika bisnis. Dalam etika bisnis termasuk juga dalam pengaturan harga. Dan sampai harga awak kemudian berusaha kan ada strategi marketing, ada mix strategi marketing orang tu, ada price segi harga. Kau ada orang ekonomi, ada orang manajemen. Jadi mengalih si A, si B. Mungkin iko aspek produk dia tinggi kualitasnya. Iko di harga karena dulu orang mengalih harga nasi sebuku itu 15.000. Adalah segmen pasarnya mahasiswa, yo 10.000, 10.000 je. Rasoi memang berbeda, rasoi berbeda, jauh berbeda. Tapi dia orang dia tak ada pengalaman lah, dia waktu mahasiswa lah. Dah jalan 10.000, dah jalan puri kanyang lo kau soal raso tu beko lo lah tu. Karena segmennya segmen mahasiswa. Penting kan jangan kuahnya lagi dia lalu je orang saya je padahal lado deh padahal tak luar tak baca mana lepas tak tahu itulah pandangan orang mahasiswa karena memang pengalaman kalau diundang
Dudan apa awal-awal kuliah kan tentu tetap belanja murah. Bali di kafe Undan tuh nasi goreng, apa masuk kau beli nasi goreng. Harga gue sekian, kau mau 3 kali makan apa lah saya. Baru dapat di barak di pondok tapi orang tukang makan. Ada orang tukang kan kampus kamu bangunnya terima, bangun gedung, ada barak pondok. Sinan orang-orang kuli-kuli kau makan belanja. Oh kira banyak lah mahasiswa nama saya sinan. Ayalah, kawan lah waktu sinan. Nasi silakan ambil sebanyak-banyak Yang di Bali itu sambal aja kau talu lah, kau lawu lah, dua rekoi. Kau kela kau kuah boleh tapi nak buat nasi je kuah je dah gitu kan nasi perai. Makan tadi lah buat sekian. Jadi nasi nak do mai tetong. Jadi dari pagi batahannya telangki jam 3 lah kan pas litak itu. Ayalah, batam dua banyak lah. Itulah perangai waktu mahasiswa. Jadi mangkoyo hati-hati memang jangan awak bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu inti. Jangan orang sangat sulit, sangat membutuhkan itu semacam kiranya bergembira pada tepuk tangan. Tak masuk menumpuk. Mangkoyo ada sebuah komisi KPPU. KPPU itu adalah komisi pengawas persaingan usaha. Kalau tidak salah, ada sebuah lembaga pemerintah yang kemudian melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha. Jadi bersaing berusaha itu juga harus sehat. Jangan sampai persaingan itu persaingan yang tidak sehat, tidak konstruktif. Tapi itulah fakta bisnis perdagangan itu kan orang bersaing. Ingin kadang-kadang saling menjatuhkan. Kalau dalam film di TV dosiar tu itu aja tu. Dia nak mengalih di sie ala namanya dan sakit pari makan orang sakit pari orang deh. Kemudian beralih ke dampaknya lah. Kan ada orang dekat tu. Jadi setidaknya awak diingat dengan kajian awak tentang larangan atau haram menumpuk-numpuk barang makanan pokok yang kemudian menimbulkan kelangkaan. Dengan kelangkaan itu berakibat orang sangat tinggi hajatnya, sangat besar kebutuhannya, lalu kemudian berdampak naiknya harga. Jadi itu beda. Kalau Islam memang aku pernah mengajar tentang ekonomi Islam. Majalah tentang ekonomi liberal tuh kalau kan model ekonomi liberal, ekonomi Islam, ekonomi komunis. Kan sosialis itu kan beda. Kalau sosialis itu nilai sama saja kok kue sama kadang mau rajin lah bakar rajo atau hebat dan pintar ini sama deh. Ternyata Islam memberikan ruang kepada siana bakar rajo, siana rajin bakar rajo dan pelapia. Kan tak kata. Tapi di dalam hartonya itu ada hak orang lain, ada zakatnya, itu diatur dalam Islam. Wa illam yashtarahu biqasdi zalik. Kau buat meskipun dari awalnya udah pasangan untuk membalinya tu untuk takatu, tapi motifnya adalah menumpuk-numpukan, menimbun-nimbun, itu istilahnya menimbun-nimbun. Meskipun dari awal ada sengaja takatu, tapi kemudian nampak peluang takatu, ada motif takatu. Jadi segala tergantung kepada niatnya kan. Niat awaknya ni kan. Apa kau kemudian dengan awak takako menumpu harta kayu awak kemudian niatnya, tapi awak kayu di atas ketersiksaan orang lain. La liyumsikahu li nafsihi au iyalihi au liyubiyahu bithamani mithli. Tidak haram bagi orang yang menahan makanan pokok itu adalah untuk kebutuhan dirinya sendiri atau untuk kebutuhan keluarganya, atau liyubiyahu bithamani mithli, atau nyutumpuk tapi njual sesuai dengan harganya.
Biasa, tidak masalah. Jadi tidak haram dibalitan lu sebanyak-banyak. Kau belum poso kau mah balitan lu 3 tui. Itu 3 tui. Dia main sebulan dia, pokoknya sebulan. Kalau 3 tui berapa? 10 dia bayi makan 10 tabu sehari. Atau tapi itu untuk dirinya dan untuk keluarganya dia simpan, ada masalah. Justru begitu bagusnya otakah orang awak ada rangkiang persediaan. Kan ada rangkiang tuh banyak loh jenis rangkiang itu. Rangkiang tuh kan peletaan bareh tuh padi, dia simpan padi aku untuk persediaan jangka panjang wah. Aku ada lo rangkiang ku mana mau namu lo kok. Aku rangkiang untuk acara kekeluargaan gua. Jadi contoh awak pada dia kakak ada lo rangkiang aja. Aku ada kabar bayi, kabar bubu aku ada nama meninggal, aku ada kabar alik lah dulu jadi sedia rangkiang kan iko je ada dipakai teori orang bidang tu lah. Aku rangkiang aku untuk persediaan setiap hari kan. Rangkiang bariri di halamannya jelek lagu ya. Jadi itu lah. Kalau menyimpan, menimbun atau menumpunya untuk kebutuhan sendiri tidak ada masalah. Atau ingin juga jual tapi tidak menekan, tidak menaikkan harga, tidak ada masalah. Tapi kan dalam nutup makalahnya kalau buntung dia, tapi kan lebih banyak itu tidak kan? Contohnya Bali kata di ibu Bali barang kono, kok naik seketik namanya, tapi itu kan teori orang berdagang lah. Tapi agak anjek. Agak. Iya. Misalnya yang paling aku tuh kalau lebaran kalau rayo tuh kan betul-betul pokok tuh kan pada naik. Iya. Jadi dia aduk besar ya. Contoh ada bawang lah. Bawang tuh ada petani saat 2 bulan sebelum puasa tuh kan murah gitu kan. Iya. Jadi belilah bawang buah tidak mau butuh pipi. Jadi membeli memang murah seharga waktu saat itu. Ya, artinya masalah tuh. Harga pasarnya mungkin kalau belum poso naik sekian persen. Awak menjualnya misalnya awak beli waktu murah itu mungkin 20.000. Jadi waktu di bulan puasa kok kurang menjual pasaran 30. Iya. Itu baru pulang awak. Ini tidak ada masalah tuh, itu mengalih waktu bisnis yang hebat mas. Iya, numpuk kan menunggu harga, tapi kan tidak menimbulkan kebutuhan orang pada sebelum Ramadan kan tidak butuh ya mak. Yang butuh kan nanti lah cenderung itu kamu buat kue bawang, mau buat kue iko, kan itu yang kena buatnya mak. Kalau makan bawang dari bulan Rajab tuh. Butuhnya banyak berapa so itu mau ke bawang. Jadi kan artinya kan kembali kepada rasa. Bahwa memang ternyata dalam teori di bulan Ramadan kecenderungan harga naik itu kanlah tren kan. Lalu kemudian ada peluang bisnis orang kok menjual di bulan Rajab kok murah ya belilah dua lu. Kau bulan puasa kok banyak harga pasar mas silakan. Jadi tidak boleh tahan tumpuk-tumpuk terjadi kelangkaan. Tidak makan orang kan sudah halai. Kan itu berdampak terhadap hajat orang banyak. Lalu dia tekan harga. Jumlah harga 2 kali lipat sekian kali lipat itu nak boleh ihtikar itu nak boleh. Jadi kalau awak berdagang kok keuntungan tu berapa persen dari awak tadi? Yo istilahnya babali barang murah bajua bahasa ini kau mana untung kau dapat lo tambahan makan awak, harga awak, meskipun standarnya tuh itu tergantung kepada seni itulah perdagangan awak mengalih. Nah mengalih itu kan indah dulu, dia kan tergantung antara dimingkum, antara dimingkum kan saling reda awak, suku sama suku kan itu sebenarnya. Memang suku kok kadang-kadang kan 2 kali lipat untungan tuh dek harga pasar yang sekarang. Awak beli waktu itu mungkin 10.000. Jadi waktu yang saat awak menjual harga pasar 22 berarti kan 100%. Ya ada masalah kan harga pasar sekian. Tidak masalah kalau Nabi kan menjual tuh paling tinggi kan barang 5 balik atau 20%.
Ya kan standar lima balik itu kan standar standar yang mesti menjadi patok, tapi bukan bahwa itu pilihan rendah, lebih tinggi, kan tergantung kepada harga pasar. Kemudian contohnya kini lalah terjual, orang kini kok dolar 20.000, wak jual lo 10.000. Itu namanya kan mengganggu harga pasar lo, terganggu lo orang lain kan, biar lo orang. Ya sehingga rasul jadi saling reda. Kalau mohon maaf lah, ada orang mengalih contoh, tak malih baju itu tak barang untung berapa persen tu orang malih baju lo udah tahunya. Kalau dalam teori ekonomi, soal harga itu adalah soal informasi. Jadi yang mengetahui informasi harga itu adalah pedagang. Pembeli kau dah tahu harga. Ya makanya aja jual. Tapi sering dengan kemajuan zaman, kan harga barang kau kini kan bisa diuji tu kan. Dicari di Shopee barang kau, dicari kau barang, dicari kan bisa. Jadi sebarang tertentu bisa aja banding harga. Kau tuju dengan nama. Ya beli online kau baru tak sesuai lo jangan selero. Alah beboh lo. Jadi intinya adalah kalau soal penentuan harga tergantung kepada pertama tentu barang modalnya, kemudian barang lo tren orang menjual, kemudian sehingga dapat balampu lo lah. Nama mengalih mencari untung. Nah, tergantung intinya itu adalah saling suka sama suka. Karena mengalih itu bisa sekali barang antik tuh, ya. Tapi ketujuh dia apa tuh harga ya tu, salero nya deh, tuanya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ada guru apa pengajian, kece guru apa. Barangku akan tergantung kepada orang tahu jo harga. Disebutnya ikan di dalam akuarium itu diharga oleh orang yang mengerti harga. Ikan akuarium ditanya kau orang sampai omai barako 5.000 je. Kemudian ditanya lo kau orang nak kayu lo aja 5.000. Ditanya lo kau orang pencinta ikan tuan dari akuarium itu 550 juta. Artinya adalah tergantung kepada orang yang tahu. Kok harganya mahal kok je. Orang yang suka. Jadi tak bisa lo dia aku 15% nya dia tak lo tergantung dong. Tergantung kepada ketujuh dah deh. Ketujuh deh nyo udah dia balik. Lah payah nak bujang. Hari lah jam 6. Barangkali itulah kaji awak pagi kini terkait dengan ihtikar. Jadi penimbunan makanan pokok itu adalah haram yang dengan modus dan motif kemudian ketika orang lalangka nyonayan harga berlipat-lipat, dan tentu kalau orang butuh hajat itu kan zolim namanya. Yang sifatnya zolim itu dilarang. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.